PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya hari itu benar-benar mulai jam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 slot di TK sini Abdullah Sa'ad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Tapi yang jadi korban muhibbinnya. Inilah yang kita sangat prihatin, bahwa ini adalah sifatnya adalah nasional, dimanapun begitu. Sehingga banyak para muhibbin itu yang penting iso ngai Habib senajan bojo anake ora digagas. Itu banyak semacam itu. Maka bagaimana kita menyelamatkan apa itu bangsa Indonesia dari kekerasan dan kekejaman para habaib. Kemudian saya kebetulan apa itu ngaji di Magelang. Kebetulan yang baca sholawatnya itu adalah Habib. Nah itu, Yai, saya itu kemarin tepatnya haji siapa itu? Haji siapa? Saya lupa namanya. Mobilnya banyak sekali. Pak Haji, saya mobilnya minta satu. Langsung Fortunernya itu gak berikan pada saya. Padahal itu sebenarnya, kalau kita melihat, itu ada wirid-wirid sebelum datang itu sudah diasmai, sudah pakai semacam wirid. Saya jagongan dengan Gus Abdullah Sa'ad. Abdullah Sa'ad itu wiridannya hari itu benar-benar mulai jam 12 sampai subuh. Wirid. Ini mengharapkan saya ingin uang 1 miliar. Begitu Pak Abdullah Sa'ad di kamarnya satu kamar dengan tasbih itu langsung sak tenggok itu langsung uncal gini. Sing noto ngelusi 10 slot di TK sini Pak Abdullah Sa'ad. Begitu sampai sholat subuh, ada orang memberi uang, datang mobil, kemudian bawa uang 1 miliar. Jadi ini apakah lillah, apakah itu sudah dituju ila ruhinya itu? Yang namanya sekarang kan model-model mahabbah kan banyak sekali. Jadi kita khawatir kalau seperti apa itu Pak Bambang sekarang jadi bangkrut, jadi habis uangnya, jadi bangkrut. Dan juragan PT-nya sudah toko-tokonya ditutup semua. Itu ya gara-gara kita. Oleh karena itu kita sebenarnya ingin menyelamatkan bangsa kita. PWI ini benar-benar menyelamatkan bangsa, terutama para muhibbin itu jangan sampai terkuras pada para habaib. Karena apa? Rata-rata habaib nggak kerja. Tapi bagaimana bisa dapat uang besar? Di antara salah satu tadi, ya, dipirit dulu, nanti mobil itu yang diincar yang mana, yang diminta. Itu sudah gaya lama itu. Terus menikah 2000 supaya kita ini benar-benar apa itu
ada kerja real. Bagaimana kita melangkah itu untuk pendekatan. Misalnya ya PWI tingkat provinsi, sowan yang ini Pak. Jawa Tengah ya nanti Jawa Timur tak masuki. Tapi nanti kalau di dalam YouTube itu sudah ada detik-detik apa itu kalau PBM itu diam saja itu apakah terjadi muktamar luar biasa kan gitu. Tapi kita itu tidak menginginkan semacam itu. Tapi kita ingin sebagai ayah kita itu benar-benar peduli pada anaknya. Sehingga masalah apa itu Basul Masail masalah nasab ini bisa benar-benar terwujud sehingga kita nanti bisa duduk bersama. Ba'alawi kumpulkan perwakilan sini dari Wali Songo kumpulkan, dari Laskar kumpulkan, perwakilan semuanya ada tawar-penawar. Sekarang satu misalnya PWI harus menjaga jangan sampai ada gerakan yang sifatnya apa itu fisik, kemudian apa itu, tapi yang kemudian mediatornya PV. Nanti Mbak Alani, oh kurang ajar. Anak buahku kudu saya itu. Jadi Taufik Laskar. Laskar. Taufik Asgab itu benar-benar dia tahu bahwa apa itu kejahatan-kejahatan para habaib itu semacam itu harus dihentikan. Sehingga kita itu nggak repot. Coba kumpul semacam ini, se-Indonesia semuanya gerak. Ini kan membuat repot kita. Gara-gara kelakuannya habaib yang kurang ajar. Dan itu anehnya sekali para muhibin kok yo do mantuk-mantuk. Ene wong ping 100 sewengi ping 70 kok yo do mantuk-mantuk. Sakit greget gitu ya wong iki ya. Apa kena apa? Masyaallah, terus menika dewan sewu. Apakah harus terjadi muktamar luar biasa? Apakah terjadi gontongan? Apakah terjadi yaitu musyawarah dengan tawar menara mufakat? Ini menjadi pemikiran kita bersama, terutama tokoh-tokoh. Bagaimana PBNU itu benar-benar bisa menjadi mediator. Kalau nggak bisa ya, ayo kiai-kiai sepuh kumpul. Kalau PBNU nggak mau ya kita minta para tokoh-tokoh nasional itu untuk mengumpulkan, kumpulkan, jadi keluarga besar Wali Songo kumpulkan untuk saling tawar-menawar bahwa kamu itu benar-benar bukan durian Rasul, harus hak. Jangan ngotot merasa durian Nabi. Karena memang Ba'alawi kalau tidak dilawan, semakin kemaki semakin belelek. Salah satu contoh yaitu di pondoknya Habib ternyata ada muhibin datang ke tempat saya laporan bahwa setiap bulan itu terus dikejar dari setor. Bukan beli tanah. Jadi terus, jadi harus bayar. Saya masih punya hutang 800 juta untuk tanah sana masih belum terbayar. Dan ini kurang ajar. Ini benar-benar bangsa Indonesia ini dimiskinkan. Jadi itu sudah termasuk apa itu teori nasional. Jadi bagaimana muhibin itu miskin semua. Terus juragan pitik Babang, saya tahu persis tenaganya yang disuruh nyari uang karena diserai oleh Habib pada saat kalau kamu harus cari uang 1 miliar. Sehingga benar-benar sopirnya Babang lari ke Surabaya ke Jakarta nagai itu karena target itu harus tercukupi sampai 1 miliar. Untuk muktamar apa itu apa itu. Nah ini kan berarti kurang ajarnya luar biasa. 1 miliar harus wujud
untuk memenuhi target sampai sopir lego karo buruwe rabi bayar karo buruwe peliter aja mak karo kabeh duit kuek kabeh itu sopir ya yang bicara sopir sopir ayam ke Surabaya nyopir itu benar-benar saya itu merasa benci sekali dengan perilaku mereka. Apalagi pemalsu kuburan. Ini kenapa orang-orang kita diam saja nggak memasukkan ke ranah hukum? Ini mestinya kan harus sudah masuk ranah hukum karena apa? Yang bisa dimasuk ranah ini pemalsuan kuburan itu. Pemalsu kuburan itu kan sudah melanggar hukum. Kenapa? Orang-orang kita diam saja. Apakah tidak bisa dimasukkan ke ranah hukum? Apakah takut? Nah, ini kan kita itu hanya melihat begitu. Dan kenapa kita mestinya kan harus depel. PBI ini mari kita depel ke Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri, depel ke Pak Marzuki Mustafa. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kalau PBN itu diam terus. Ini benar-benar fitnah. Dan bahkan Mbah Miftahul Ahyar mengatakan saya difitnah. Padahal dia diri yang fitnah. Jadi repot ya. Nah ini bagaimana tidak ada tabayun. Dan mestinya nanti Gus Mus, Pak Marzuki dan sebagainya itu tokoh-tokoh kita itu tabayun dengan PBNU. Ayo PBNU tidak bagaimana. Kita anak-anak ini akan perang. Jangan dibiarkan. Kan nanti terjadi konflik horizontal kan. Yang hancur itu NU semua. Muhibbin NU, kita NU. Wali Songo NU. Kasihan yang orang-orang yang alim nanti kalau jadi korban. Karena sasarannya mesti tokoh-tokoh kiai-kiai yang diancam. Dan kita minta PBI ini ada yaitu suatu gerakan bagaimana pesantren-pesantren itu jangan ngundang habaib manas-manasi PBI. Manas-manasi. Coba kalau kita lihat di tempatnya Pak Kiai Adena, padahal ikut tempatnya Pak Kiai Nawawi. Tapi ngundangnya Habib Rifki. Ada spanduk tadi saya lewat itu, ya Allah, Kiai Adena jejer karo Habib Rifki di foto Senen Kliwon. Nah ini namanya apa? Berarti muhibbin atau pengasuh pondok itu takut sedikit umatnya yang datang. Kalau ada Habibnya kan banyak orang bawa bendera datang. Goyang bendera ya Nabi salam alaika. Temannya Mas Hamid undang Habib, saya diajak bojo saya, anak saya mbok tindak tenggene anu Mas Hamid Prasuti. Karena ada ngundang Habib. Dan Habib itu hebat, kalau dengan Kiai ini malah keidit. Tapi dengan kita orang-orang kecil jangan deh. Kan bingung deh. Mas Habib itu dapat uang dari Robito Alawiyah 200 juta, lagi gontor lagi untuk pondoknya. Tapi yang jadi korban muhibbinnya harus hak. Jangan ngotot merasa duriah Nabi. Bagaimanapun kalau kamu mengaku duriah Nabi tapi tingkahmu semangat itu berarti batal total. Akhlaknya Nabi tidak begitu. Akhlak Nabi tetap innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi qulil haq walau kana murran itu selalu kita sampaikan. Jadi ini tugas PBI, saya mohon bagaimana pesantren-pesantren itu jangan mengundang habaib. Ini kita benar. Kalau mau nek orang, kita juga menjauh, tak jaga jarak. Inilah yang harus kita perhatikan. Saya di Boyolali untuk ngaji, tapi masih ada Habib Alaidrus di sana, saya ya suruh
cari mubalek yang lain. Saya tetap nggak mau. Wah, gimana Pak? Sudah gitu, pokoknya kalau ada itu. Saya sudah bacot omong. Bacot omong di mana ada Habib, saya nggak mau ngaji. Karanganyar juga begitu. Saya diundang, tetap saya menolak. Tujuan saya apa? Bagaimana mereka itu sadar bahwa kita itu ngaji itu ya dengan kiai, dengan ilmu, orang sholawatan pro. Itu sebetulnya pilih pekatan, mungkin kalau matur, monggo ora sah bahas nasab, nek ora gelem-gelem tenan. Habib ora gelem tenan, ora yang ora mudeng tenan. Karo nasab iki karo Gus Imat wis ora ning sing wani. Secara melawan secara ilmiah nggak ada yang berani melawan. Sampai sekarang ditunggu nggak ada yang muncul. Ini menunjukkan bahwa apa itu mereka tidak punya ilmu. Apalagi mengeluarkan kitab sezaman abad keempat, ternyata kitab itu palsu. Kon moco orang diwaca berduduke di fotokopi tok. Kan tidak berilmu namanya. Jadi ini monggo menika saestu kula suwun, satu adalah bagaimana pendekatan dengan para ulama sepuh. Yang kedua bagaimana tugas PWI yang kedua adalah bagaimana yaitu sowan pondok-pondok dimohon untuk tidak mengundang habaib agar tidak manas-manasi PWI. Atau semenikah nuwun sewu. Kalau pesantren sudah tidak mengundang para habaib, nanti kan insya Allah akan terasa, benar-benar terasa. Ini saya mohon semacam itu, benar-benar PWI itu mendatangi atas nama resmi PWI. Kalau saya sendiri marah-marah di tempat-tempat sawit, bocah-bocah, kok yang ngundang, kok yang habib, kok yang ngundang kiai, utawa ngaji dewe lah, satu pondok pirang-pirang. Lah mungkin sing rawuh sithik wae. Bentek modele ngoten sing rawuh sithik. Ayo gregetnya lho bocah dhewe kuwi. Terus menika sing dadi ganjelan iki semelang sing teko sithik. Terus menika nyuwun sewu mbok pilih makaten. Kita tidak ingin perang, tidak ingin yaitu untuk gontok-gontokan di antara sesama bangsa Indonesia, tapi bagaimana kita bisa bermediasi bersama, bicara bersama, itu benar-benar terwujud. Kita menyayangkan Gus Imat siap, habaib nggak mau datang. Lah mau apa? Kalau semacam itu dibiarkan terus ya terus ini terjadi ini saling kita saling menyalahkan sana menyalahkan sini. Kalau kita baca YouTube secara tuntas itu udah masalah kesel, sing maca kesel, merungokke nggih kesel, nggih napa nggih? Hanya saling menghantam. Ini yang disebut fitnah. Jadi saya usul di tempatnya Pak Nawawi itu benar-benar terwujud fitnah itu kemana-mana. Siapa dosa yang paling menanggung dosanya? Ya PBNU. Kita tetap mengejar pada PBNU. Meskipun saya itu dikatakan oleh Gus Lukman semacam itu, saya ya Allah, kemuka pula di ngapura Gusti Allah. Saya bisa menanya itu benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar demi bangsa dan negara.